Cocok kayak ini saya untuk anak muda gitu. Ini emang apa ini? Bang Fresh Boba. Apa ini? Instagram. Apa itu? Bang Fresh Boba. Tulisan Cina. Mungkin itu artinya ya. Bismillah. Oh enaknya. Oh ini mi tadi ya. Yang ku beli. Baru banyak nah bahasa gombalannya itu penjualnya. Dia bilang pak enak tuh ini pak. Dia bilang yang paling enak itu di sini di jualanku. Ini Mina bilang apa lupa namanya tadi ada yang sebut. Baru itu yang di sebelahnya penjual kena bilang, wah ada juga anuku pak, menu minumanku yang enak sekali, lebih enak daripada itu di sebelah. Saya bilang kenapa nak begitu semua? Kalau saya begitu berjualan ki, ya tidak boleh bilang begitu. Kalau nak bilang itu yang di sebelah ta, atau nak tawarin begitu di sebelah ta, harus kita saling jaga juga sama-sama penjual. Sama juga itu kalau pergi di sentral atau di mana penjual baju, penjual celana sandal itu bilang paling murah itu di sini pak, paling murah di sini pak, paling murah di sini bu. Di sebelah itu mahal sekali. Saya bilang kenapa begitu? Harusnya itu kalau kita sama-sama penjual, apa namanya? Jangan saling banting begitu. Harus saling mensupport sebenarnya. Ya nanti pengen kalau pindah itu pembeli di toko tak, biarkan dia pergi, jangan bagi jelek-jelek yang itu di sebelah tak. Kebanyakan itu penjual begitu. Jualan natonya nak bilang bagus. Atau nak bilang oh ini pak, barang paling bagus, barang paling bagus. Ditanya berapa harganya, dia bilang 700.000. Masih dede. Kita yang pembeli ini kayak yang kelas bawah ini, yang biar pembeli sayur saja biasa tidak cukup untuk 3 kali sehari. Bagaimana mau dibeli? Sekalinya dapat ke orang yang pintar menawar, bukan lagi setengah dua, apa namanya, bukan lagi setengah dari harganya. Misalnya harganya 700.000 tadi, kalau orang pintar menawar dapat ke 300.000. Nah, ada contohnya itu sama temanku, ada keluarga itu keluarga pergi apa namanya itu, pergi di kayak sentral, pergi sentral baru ada jaket, semacam jaket ya, karena saya juga ini kan pakaian saja cuman ini di warna hitam. Itu harganya itu jaket 280 ini nah. Sekalinya nak tawar berapa nak dapat kan 80.000 nak belikan. Kalau tidak percaya nanti ketemu sama itu keluarga baru tanya ki. Kalau berbohong pasti berbohong itu orang. Kalau bohongi pasti berbohong juga. Karena saya juga dengar dari situ. Dan ada istri yang juga bilang ya betul itu 80.000 itu nak belikan jaketnya. Padahal dari 280. Jadi itu kita yang penjual belajar jujur juga sedikit. Maksudnya jangan jujur bilang misalnya beli ke 100.000 itu baju, beli 100.000, jangan bilang kalau nak tawari orang 100.000,
Misalnya kita jual 200.000, nah tawari orang 100.000, jangan bilang tidak ada dapat modalnya. Bohong ki namanya itu. Tanya saja apa salahnya kita tanya 100.000 jadi belikan itu ke Syang. Ya, kalau mau dikasih kak untuk namanya juga penjual, eh, mau yang namanya untung, ya, bukan buntung. Ya. Jadi kalau mau dikasih ke apa namanya laba sedikit atau untung sedikit, kasih mas 10.000, 20.000, karena diambil ini barang misalnya di Jakarta atau di Bandung atau di mana, itu lagi sama sewa pesawatnya, sewa kapalnya. Nah, sewa misalnya kan anggaplah dalam ambil ki barang bukan cuma 5 lembar pasti itu, pasti 10 lembar, berapa lembar, 20 lembar, 30 sampai 100 lembar atau 1000 lembar. Ya kali seperti itu ki. Satu kali penerbangan sewa pesawatnya misalnya 100.000. 100.000 dibagi 1.000 pakaian, berapa itu? Sedikit sekali ongkirnya, apa namanya, ongkos kirimnya dari Jakarta. Jangan kali satu baju. Ada tom bilang kalau mau ke Palembang pergi mau sendiri beli Jakarta, oh, ongkos kirim saja 100.000. Jangan dihitung satu baju, ongkos kirim 100.000 bukan satu baju tapi banyak baju. Nah, ini jadi kita ambil sedikit keuntungan saja, jangan ambil banyak keuntungan. Apalagi sekarang ini masih banyak corona. Orang sekarang mau bekerja kodong tidak bisa juga terlalu bekerja. Iya. Jadi itu juga pendapatannya pasti berkurang. Nah, itu juga kita sebagai penjual mengerti itu, jangan malah orang kurang pendapatannya kita kasih naik lagi mahal. Ditambah balas sakit orangnya kodong. Jadi itu intinya, uh, itu saja. Iya, hujan. Intinya itu saja. Kalau jadi pedagang, karena pedagang itu adalah uh, apa namanya, pekerjaan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Iya, paling disuka itu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ada orang yang berdagang itu pekerjaan mulia sekali dicintai oleh Nabi. Nah, tapi yang pedagang bagaimana, yang seperti tadi jujur, ya tidak banyak keuntungan ambil, yang kita terlalu banyak keuntungan. Kalau banyak keuntungan tak mungkin hari ini dapat untung 100.000 besok tidak ada nih. Nah, kenapa? Karena orang berpikir tidak mau datang dua kali.